Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Dalam satu persekutuan saat ini Tuhan, kami sedang ada memuji memuliakan Engkau. Ini tiba saatnya kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Merupakan pegangan atau petunjuk di dalam kami mau menjalani sisa hidup yang Tuhan mau anugerahkan kepada kami. Supaya kami menjalani hidup dengan beriman dan bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami semua yang ada saat ini. Supaya kami semua yang ada saat ini merasakan diberkati, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, singkirkan, jauhkan kepada kami hal-hal yang coba-coba mengganggu kehidupan kami, konsentrasi kami dalam kami belajar firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang Engkau telah utus, Engkau pakai untuk memberitakan Injil. Tidak memiliki kekuatan kuasa apapun, selain hanya datang kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini supaya hamba dapat berkata-kata seturut kehendak dari Tuhan. Inilah kami semua Tuhan, yang siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Amin. Pembacaan kita saat ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 diberikan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang dikatakan berbahagia kita semua yang ada dalam persekutuan ibadah, yang akan menjaga, memelihara, serta yang akan melakukan firman-Nya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tema ibadah, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita manusia kita diberikan banyak pilihan. Kau mau pilih yang mana?
Contoh, tidur, bangun pagi. Pilihan kepada kita, apa yang dulu kita mau lakukan? Kita cari Tuhan kah berdoa? Kita cari HP kah? Atau kita cari sendal kah? Dan lain sebagainya. Kita pilih itu sendiri. Itulah pilihan. Tapi yang saya mau tekankan di sini, yang mana dalam hidup kita manusia, kita ada di dunia ini hanya ada dua pilihan, yaitu berkat dan kutuk. Berkat, orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, atau orang yang hidup beriman dan bertanggung jawab dalam tugas kerja dan dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepada dia atau yang telah diberikan kepada dia. Kalau kutuk, orang yang hidup menurut keinginannya sendiri, orang yang tidak jujur, atau orang yang tidak mentaati perintah dari Tuhan. Dari dua pilihan ini, yaitu berkat dan kutuk, yang memilih kita masing-masing. Karena kita yang akan mengalaminya jika kita memilih berkat, jika kita memilih kutuk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dia merindukan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Hendaklah dalam kehidupan kita tetap selalu ada hidup memilih yang mendatangkan berkat. Di dalamnya kita hidup mendatangkan berkat, salah satunya yang kita buat yaitu kita harus hidup jujur dan bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Tapi jujur itu bukan berarti kita jujur ketika orang melihat kita. Tapi yang dimaksudkan jujur dan bertanggung jawab ketika orang melihat dan tidak melihat kita melakukan, kita harus jujur. Karena sekarang ini banyak orang dia jujur kalau orang ada lihat. Kalau tidak ada orang yang lihat, dia tidak jujur. Dia tidak tahu ada yang melihat. Tomo bersembunyi di mana, tetap dia lihat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa, tidak ada apapun yang bisa menutup dengan perbuatan-perbuatan kita manusia. Tong harus ingat yang mana orang jujur itu adalah bagian orang yang beriman dan yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Itu. Orang jujur itu adalah bagian yang mana dia orang beriman dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ada. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan Yesus mulai di mana ada seorang kaya dan dia mempunyai seorang bendahara. Bendahara ini dia mengatur urusan rumah tangga dari orang kaya ini atau bos. Dia yang mengatur, bahkan juga di dalamnya sudah ada bisnis. Sementara bendahara mengatur, dapatlah laporan datang kepada bos. Dong katakan, bos, kau punya bendahara mulai hidup foya-foya. Dia mulai hambur-hambur itu uang. Mendengar hal itu, bos langsung memanggil bendahara. Dan dia berkata kepada bendahara itu, apa yang saya dengar itu benarkah? Dan kau harus buat pertanggungjawaban. Jadi dia mau bikin pertanggungjawaban dengan semua uang-uang yang ada. Dan kau kupecat. Bendahara mendengar, melakukan pertanggungjawaban dan juga dipecat. Dia pusing. Dia pusing karena apa? So terbiasa dengan uang orang punya dia pakai-pakai. Dia pusing dan dia berkata dalam hatinya, apa yang kuperbuat? Bos memecat saya dari jabatan bendahara. Saya tidak ada keahlian mencangkul, mengemis, aku malu. Saya punya keahlian hanya sebagai jabatan seorang bendahara. Dia mulai berpikir, kalau dia dipecat bagaimana dengan masa depannya? Dan dia berpikir, dia dapat ide yang cerdik tapi jelek.
Dia punya ide, cerdik tapi jelek. Tidak baik. Ide yang tidak baik. Di mana dia punya ide dan dia lakukan, ia kumpul semua orang-orang yang ada pinjam uang kepada bosnya. Dan di situ dia kasih kurang utang itu. Di situ seakan-akan dia mau tunjukkan, saya ini orang baik. Dia mau kasih tanam budi kepada mereka yang telah pinjam uang di bos. Dengan maksud supaya ketika dia dikeluarkan, tidak ada tempat tinggal, mereka bisa tampung dia di rumah mereka. Itu. Dengan kecerdikan yang tidak baik yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini, bos memuji dia. Bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik dan berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saudara-saudara, mengakhiri dari perumpamaan Tuhan Yesus katakan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak benar. Ini Tuhan Yesus singgung kepada murid-muridnya. Bukan saja kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga singgung pada orang semua. Mungkin dalam kehidupan kita, kita mengikat persahabatan dengan pakai-pakai orang punya uang atau orang punya harta dan lain sebagainya. Bilang saya punya, ternyata orang punya. Tom bilang begitu supaya orang itu hormat saya, segani saya karena saya memberi. Sedangkan dia beri bukan dia punya. Orang punya. Karena itu Tuhan Yesus katakan persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yo, kemah abadi, ya pikir-pikir sudah, mau pergi di mana ini? Saudara-saudara, mamon itu sama dengan uang atau harta benda atau kekayaan. Jadi yang maksudnya mamon atau harta benda yang Tuhan dapat dengan tidak jujur. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dalam kita menjalani hidup ini. Dengan berbagai macam pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Mari kita pilih, jangan salah pilih. Pilihlah apa yang diinginkan oleh Tuhan yang harus kita jalani. Karena itu di dalam memilih sesuatu, pakai hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, jangan pakai dengan kata hati kita sendiri. Supaya pilihan kita itu tidak membawa kita ke arah jalan kutuk, tapi mengarah ke jalan yang mendatangkan berkat, keselamatan dari Tuhan. Tapi satu hal juga yang mau diingatkan, janganlah berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadikan berkat itu dewa dalam hidup mengatur masa depan kita. Banyak orang, aduh saya invest, saya begini, jadi saya masa depanku aman, anak-anakku aman. Saya punya rumah banyak, saya punya kebun banyak. Gampang sekali. Tuhan bersyukur, Tuhan kasih berkat, orang ada invest. Tapi jangan Tuhan terlalu bersandar, dewakan harta itu. Tapi satu yang kita harus dewakan yaitu Tuhan pemberi berkat dalam kehidupan kita manusia. Tuhan harus ingat juga yang mana masa depan kita diatur oleh Tuhan. Kita menjalani hidup meraih masa depan mau dimintakan kepada kita, kita jalani dengan hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang mentaati perintah Tuhan. Hidup yang selalu berserah kepada Tuhan dalam perjuangan hidup dengan melakukan hal-hal yang baik pada masa ini. Hidup jujur, bertanggung jawab, dan berpikir baik atau cerdik yang mendatangkan kedamaian. Hidup harus bersandar pada Tuhan, bukan pada harta kekayaan yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki
itu punya Tuhan. Apa yang torang miliki itu punya Tuhan. Tong punya rumah, uang, mobil, kebun, suami, istri, anak-anak itu punya Tuhan. Karena itu menjalani hidup ini, mari kita tetap selalu ada. Bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena dengan demikian, hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita pilih Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan berkat. Di dalam Tuhan, Tuhan itu yang lebih pahami, mengerti dengan kehidupan pribadi dan keluarga kita. Supaya hidup kita bahagia, pribadi keluarga kita, jangan bersandar dengan tumpunya kekayaan yang ada. Bersandar kepada Tuhan. Sandaran kepada Tuhan empuk. Dan di situ kita ada sukacita. Amin.